Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita lanjut lagi kisah hidup Fang Yuan. Di akhir part yang lalu, Fang Yuan telah kembali dari dataran Taikyu. Bagi Fang Yuan perjalanan itu sungguh sangat penting, karena dari perjalanan itu dia telah mempelajari banyak hal tentang kehendak surga. Dia telah menyelesaikan eksperimennya kali itu. Dan dengan begitu, kini dia bisa mempersiapkan bencana duniawi yang kedua di tanah terberkati miliknya. Jadi, Fang Yuan mulai mengisi aktivitasnya dengan berkultivasi dan menyiapkan segala sesuatu yang baginya penting. Kalau begitu, mari kita tengok lagi keseharian Fang Yuan di part 222. Di awal part ini, Fang Yuan tengah sibuk memeriksa budidaya yang ia lakukan di dalam tanah terberkati miliknya. Meskipun tidak semua tempat itu menjadi lokasi yang ideal untuk budidaya binatang buas, namun semuanya tetap tumbuh secara perlahan, ya walaupun sedikit demi sedikit begitu. Tapi sekalipun dikatakan perlahan, namun karena kecepatan aliran waktu di dalam tanah terberkati Fang Yuan itu adalah 60 kali dari kecepatan di dunia luar, maka kali ini semua budidayanya telah menjadi beberapa kali lipat dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Bagaimanapun 1 bulan di dalam tanah terberkati Fang Yuan itu setara dengan hampir 5 tahun. Jadi wajar kalau para binatang buas itu sudah bereproduksi. Melihat seluruh hasil panen ini, Fang Yuan merasa sangat puas. Namun di saat yang sama, dia juga terlihat masam. Karena meski hasil budidayanya sekarang melimpah, namun dia masih belum memiliki tempat untuk menjual semuanya. Jual beli secara manual pun sulit untuk dilakukan sekarang. Karena itu tidak heran kalau Fang Yuan sangat merindukan kehadiran toko kuning. Pada akhirnya sekarang Fang Yuan hanya bisa meninggalkan semua asetnya itu untuk saat ini. Kemudian Fang Yuan pergi ke wilayah dataran utara mini. Saat terbang di atas langit, Fang Yuan bisa melihat sekumpulan monster salju. Kali ini tujuan Fang Yuan adalah menyingkirkan para monster salju sebelum bencana duniawi keduanya datang. Karena para monster salju ini dipenuhi oleh kehendak surga. Jadi akan sangat merepotkan kalau mereka nanti justru menjadi biang masalah saat bencana duniawi kedua datang. Fang Yuan pun mulai bertarung. Namun kali ini dia tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh kematian instan karena gu pedang terbangnya masih ada di tangan Judu. Jadi kekuatan Fang Yuan pun berkurang drastis. Untungnya sekarang Fang Yuan menggunakan tubuh zombie dari jalur kekuatan. Dan dia juga telah mendapatkan gu kekuatan diri, jadi Fang Yuan bisa menggunakan gerakan pembunuh segudang diri. Pertarungan itu berlangsung cukup lama. Namun, sampai selesai, Fang Yuan hanya berhasil mengurangi sekitar 10% dari total monster salju yang ada di sana. Karena pertarungan ini sudah berlangsung cukup lama, maka Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk berhenti hari ini. Lagi pula, Fang Yuan juga masih punya rencana untuk monster salju yang ada di sana. Sekarang Fang Yuan telah keluar dari aperturnya. Fang Yuan lalu melanjutkan pelatihannya ke lembah Luopo seperti biasa. Begitu dia datang, para manusia berbulu yang ada di sana langsung menyambutnya. Bagaimanapun, saat ini hubungan mereka memang cukup baik, karena Fang Yuan telah mengajari mereka belakangan ini. Bahkan para manusia berbulu mulai mengagumi Fang Yuan, karena Fang Yuan itu adalah orang yang gigih dalam berlatih. Dia terus datang tanpa kenal lelah setiap harinya. Secara tidak langsung, Fang Yuan sudah menjadi role model bagi para manusia salju. Sementara Fang Yuan sendiri setiap hari datang ke lembah Luopo itu dan menghabiskan waktu di sana selama 2 jam. Itu adalah jumlah waktu yang fantastis. Dari keterangan para manusia berbulu,
mereka bahkan hanya bisa bertahan di sana selama beberapa menit paling lama. Nah, karena konsistensi dari Fang Yuan yang dilakukan secara terus-menerus ini, Fang Yuan akhirnya berhasil mengembangkan jiwanya sampai titik yang mengagumkan. Setidaknya sekarang jiwanya sudah diperkuat hingga 10 kali lipat, dan jiwanya pun kini semakin mengental. Sesungguhnya ini adalah prestasi yang luar biasa. Meskipun seringkali Fang Yuan membandingkan dirinya dengan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Karena itu, dia tidak pernah merasa berpuas diri. Fang Yuan terus berlatih tanpa henti. Karena memang, kalau Fang Yuan membandingkan dirinya dengan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, jelas mereka jauh berbeda. Kekuatan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini wajar terjadi karena Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah pendiri dari jalur jiwa. Jadi, kedalamannya pun ya tentu sangat mengerikan. Kalau pada umumnya jiwa itu hanya mampu mempengaruhi jiwa yang lain, tapi jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bahkan sampai mampu memanifestasikan jiwanya dan bahkan mampu menggerakkan benda seperti anggota tubuhnya sendiri. Contohnya ya ketika pertarungan di Gunung Yitian. Karena itu, Fang Yuan sendiri merasa belum puas. Dia tahu bahwa lawannya di masa depan bukan hanya kehendak surga, tetapi juga Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Maka karena itu dia harus menjadi lebih kuat. Saat ini Fang Yuan memiliki lembah Luopo dan Gunung Danghun yang dapat mensupport kekuatan jiwanya. Melatih dan membangun kekuatan jiwanya secara terus-menerus. Namun Fang Yuan tahu sesungguhnya dua hal ini belum cukup. Kalau dia ingin benar-benar mengembangkan kekuatan jiwanya, maka masih ada satu domain lagi yang harus dia miliki. Domain itu adalah pintu kehidupan dan kematian. Benar, pintu kehidupan kematian ini adalah milik dari Sekte Bayangan yang saat ini diselimuti oleh alam mimpi di perbatasan selatan. Jika Fang Yuan bisa mendapatkan pintu kehidupan dan kematian, maka kekuatan jiwanya akan melonjak dengan sangat signifikan. Karena itu, Fang Yuan harus mulai merencanakan bagaimana cara untuk mendapatkan pintu itu di masa depan. Ya, itu masih akan menjadi rencana di masa depan. Untuk saat ini, Fang Yuan akan memilih fokus pada apa yang ada di depannya terlebih dahulu. Kemudian setelah 2 jam, Fang Yuan pun menyelesaikan pelatihannya. Fang Yuan lalu meninggalkan lembah Luopo dan kemudian kembali ke gedung awan kedua. Begitu sampai di gedung awan kedua, rupanya Fang Yuan melihat kalau sudah ada seseorang yang menunggunya di sana. Orang itu adalah rambut ke-12 dan dia segera memberi salam. Tetua Fang Yuan, ini adalah Gu kemauan diri yang Anda minta untuk saya sempurnakan. Silahkan diperiksa terlebih dahulu. Fang Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Aku yakin kalau tetua ke-12 melakukan semuanya dengan baik. Karena itu aku akan mengambilnya." Lalu Fang Yuan pun mengambil Gu itu dan menyimpannya. Mendengar apa yang Fang Yuan katakan, rambut ke-12 merasa tersentuh. Saya sungguh berterima kasih atas kepercayaan tetua Fang Yuan pada saya. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mendapatkan cukup modal untuk membeli binatang buas ketika toko kuning nanti dibuka. Fang Yuan pun tersenyum. Tetua ke-12 terlalu merendah diri. Kita adalah saudara, jadi wajar kalau kita saling bekerja sama. Aku sungguh akan menantikan kerjasama kita berikutnya. Jadi Fang Yuan memang meminta rambut ke-12 untuk menyempurnakan Gu yang satu ini. Dengan ganjaran, Fang Yuan akan menukarnya dengan poin kontribusi. Ya, sama-sama saling menguntungkan begitulah. Karena kalau Fang Yuan menyempurnakan sendiri pun seringkali gagal.
Karena meskipun Fang Yuan jauh lebih kuat dalam hal kekuatan bertarung dibandingkan para manusia berbulu, tetapi dalam hal penyempurnaan jelas manusia berbulu jauh lebih baik daripada Fang Yuan. Itu adalah hal yang sudah lumrah. Setelah itu mereka lalu berdiskusi beberapa hal, sampai akhirnya rambut ke-12 pun meninggalkan bangunan awan kedua. Setelah itu Fang Yuan pun kembali ke kamar. Dia di sana melihat gu yang baru ia dapatkan. Jadi ini gu kemauan diri. Fang Yuan mengamatinya untuk beberapa waktu. Sebenarnya apa gu kemauan diri itu? Nah, gu ini awalnya adalah gu dari sekte bayangan. Ini adalah temuan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, di mana gu kemauan diri itu adalah salah satu senjata yang digunakan untuk melawan kehendak surga. Bahkan sekalipun gu kemauan diri hanya ada di peringkat 5, namun gu kemauan diri ini cukup ampuh untuk menyingkirkan kehendak surga di dalam diri. Fang Yuan sendiri berencana untuk menggunakan gu kemauan diri untuk menyingkirkan sisa-sisa kehendak surga yang masih ada di dalam aperturnya, terutama yang ada di dataran utara mini. Tapi sebelum melakukan itu, Fang Yuan harus memeriksa kembali semua kemauan diri yang ia dapatkan dari rambut ke-12. Bahkan sekalipun sebelumnya Fang Yuan sudah mengatakan kalau dia percaya pada rambut ke-12 dan tidak akan memeriksa gu itu, namun Fang Yuan itu adalah orang yang berhati-hati. Dia tidak mau menyinggung rambut ke-12, tetapi di saat yang sama dia juga tidak akan memasukkan benda asing ke dalam tubuhnya. Jadi, pada akhirnya dia tentu akan memeriksa semua gu itu. Fang Yuan kan tidak tahu siapa yang menjadi musuh. Siapa tahu musuh-musuhnya masih ada di sekitarnya. Jadi wajar kalau Fang Yuan terus berhati-hati. Bahkan bukan tidak mungkin kalau rambut ke-12 ini juga adalah seorang mata-mata. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu kecuali diperiksa sendiri. Memang Fang Yuan ini adalah orang yang hanya mempercayai dirinya sendiri, dan dia tidak pernah mempercayai orang lain, siapapun itu. Setelah melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, Fang Yuan menemukan bahwa tidak ada masalah pada semua gu kemauan diri yang ia terima. Tentu saja itu semua membuat dia merasa lega. Selain itu, ada temuan lain yang ia dapatkan. Semua ini disempurnakan oleh manusia berbulu, sehingga kualitasnya benar-benar luar biasa. Fang Yuan sungguh merasa puas, dan dia kemudian kembali masuk ke dalam apertur abadinya. Fang Yuan melepaskan semua gu kemauan diri di dataran utara mini, dan membiarkan mereka semua mulai bekerja. Dengan gu kemauan diri, semua kehendak surga pun dibersihkan. Yang tersisa hanyalah kehendak surga yang masih ada di dalam tubuh monster salju. Karena kalau Fang Yuan ingin membersihkan kehendak surga di dalam monster salju itu, maka Fang Yuan juga harus menghancurkan para monster salju itu. Namun Fang Yuan tidak ingin membersihkan semuanya sekaligus, karena dia masih punya eksperimen yang harus dilakukan. Hari-hari pun berlalu. Fang Yuan terus mempersiapkan diri untuk bencana duniawi yang akan segera datang. Sementara itu, saat ini rencana Langya untuk menginvasi dataran Taikyu masih terus berjalan. Banyak Gu Immortal yang dikirim pergi menggunakan formasi teleportasi ke dataran Taikyu. Misi pertama mereka adalah untuk mengubah lingkungan di sekitar formasi teleportasi dan sekaligus menstabilkan formasi teleportasi itu. Dan selama ini semuanya berjalan cukup lancar, bahkan sampai-sampai itu membuat Fang Yuan keheranan. Padahal sebelumnya kehendak surga telah mempengaruhi para binatang buas yang ada di sana. Namun saat ini semuanya seolah-olah menghilang. Bahkan para manusia berbulu itu tidak menjadi target dari kehendak surga.
Itulah yang saat ini dipikirkan oleh Fang Yuan. Namun semuanya tentu tidak sesuai dengan yang diperkirakan Fang Yuan itu. Karena setelah beberapa hari, tiba-tiba Lang Ya memanggilnya. Setelah sampai, Lang Ya langsung menyambut. "Duduklah, aku punya teh yang sangat enak," kata Lang Ya dengan ekspresi yang hangat. "Di duniaku, ada banyak cerita tentang teh dan juga anggur. Selain itu, juga ada banyak makna yang terpendam di dalam sajian teh dan juga anggur." Fang Yuan tahu bahwa undangan Lang Ya hari ini bukan hanya sekedar undangan biasa, karena dia sampai menyuguhkan teh yang istimewa. Fang Yuan lalu duduk dan meminum teh itu. Fang Yuan menghela nafas sejenak dan kemudian berkata, "Sudah lama aku mendengar tentang teh api pelangi ini. Namun ketika aku meminumnya, seperti ada banyak hal dalam pikiranku yang menghilang." Mendengar itu Lang Ya mengerutkan kening. "Oh, apakah yang sedang kau pikirkan itu? Apa saat ini kamu sedang memikirkan masalah sekte di dataran Taikyu?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya. "Bukan." Fang Yuan masih tetap tersenyum. Mendengar jawaban itu, Lang Ya tampak sedikit kecewa. Tapi dia segera berkata, "Kau pernah menggunakan Spring Autumn Jicanda dan kau memiliki pengetahuan dari masa depan. Apa kau pernah mendengar bahwa teh dan anggur keduanya menyebar luas karena jalur makanan?" "Oh, sungguh? Aku belum pernah mendengarnya," kata Fang Yuan yang tampak sangat tertarik. Walaupun sebenarnya bukan tertarik pada informasi teh dan anggur, melainkan pada jalur makanan. Ya, Fang Yuan sendiri memang sangat tertarik dengan jalur makanan itu. Karena dengan memiliki jalur makanan, maka dia bisa lebih mudah memberi makan Gu Immortal yang ia miliki. Tapi sayang bahwa saat ini jalur makan telah menghilang. Karena di masa lalu jalur ini hanya berkembang untuk waktu yang sebentar. Kemudian melalui ingatan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral di Pegunungan Tianti ketika itu, Fang Yuan sempat mengetahui bahwa sebenarnya pencipta dari jalur makanan bukanlah manusia, melainkan para manusia binatang. Namun sayangnya, bahwa jalur makanan berkembang di penghujung kehancuran para manusia binatang, sehingga pada akhirnya jalur makanan ini hilang bersama dengan punahnya para manusia binatang itu. Lalu kemudian Lang Ya mulai menjelaskan, "Benar, anggur dan teh pada mulanya adalah jenis resep Gu yang tidak lengkap. Jika resep Gu ini berhasil disempurnakan, maka mereka akan berubah menjadi sebuah Gu. Salah satu contoh yang paling umum adalah cacing minuman keras dan juga Gu teh asap besar. Keduanya adalah sesuatu yang istimewa, tetapi sesungguhnya yang lebih istimewa adalah jalur makanan, yang mana sangat disayangkan bahwa jalur makanan musnah sebelum menyebar luas." Mendengar itu Fang Yuan pun menghela nafas panjang. Dia berpikir bahwa tubuh utama dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pasti tahu banyak hal tentang metode dari jalur makan. Lagi pula, berdasarkan ingatan yang Fang Yuan lihat, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral itu adalah orang yang telah mewarisi warisan sejati dari jalur makanan. Jadi tentu saja Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pasti tahu tentang jalur makanan. Sementara itu sekarang Lang Ya tampak menyesap teh yang ada di tangannya. Dia kemudian bicara, "Kurasa sudah waktunya untuk bicara terus terang padamu dan masuk ke dalam topik utama. Kenapa aku memanggilmu hari ini? Jadi sebenarnya aku memiliki misi untuk kau lakukan." "Oh, ini dia," pikir Fang Yuan. Lalu kemudian Fang Yuan berkata, "Tolong katakan, tetua tertinggi." Lang Ya pun tak ragu-ragu berkata, "Saat ini perkembangan sekte sedang terhambat.
Sebelumnya, aku meminta para tetua untuk memodifikasi lingkungan dataran Taikyu dan memperluas basis kita. Namun saat ini kita dalam masalah besar. Fang Yuan mengangguk. Apakah masalah yang tetua tertinggi katakan itu adalah anjing bintang jatuh? Mata Langya terbuka lebar. Tepat sekali. Binatang buas kuno terpencil itu benar-benar merepotkan. Aku sudah mengutus beberapa orang untuk mengurus anjing bodoh itu. Namun sampai saat ini belum ada yang berhasil. Bahkan sebagian besar tenaga yang kukirimkan justru kembali dengan penuh luka. Karena itu saat ini aku ingin kau mengambil misi ini. Mendengar itu Fang Yuan tersenyum pahit. Maafkan aku, tetua tertinggi. Namun belakangan ini aku sedang sangat sibuk. Langya mengerutkan kening. Ya, aku tahu bahwa kau benar-benar sibuk belakangan ini. Tapi kau harus memikirkan ini dengan matang. Kalau kau menyelesaikan misi ini, kau juga akan sangat terbantu dalam hal kultivasi. Jangan lupa, kau saat ini memiliki gu keberuntungan kotoran anjing. Kau perlu memberi makan gu itu dengan kotoran anjing dari 6 jenis anjing terpencil. Kalau tidak, maka dia nanti akan mati kelaparan. Di masa lalu aku sendiri bisa mendapatkan material yang kubutuhkan dari toko kuning. Tapi saat ini toko kuning sudah ditutup. Kau tidak bisa mendapatkan makanannya di sana. Karena itu kusarankan, lebih baik kau ambil misi ini. Terlebih kalau kau berhasil menangkap beberapa anjing yang ada di sana, maka kau bisa memiliki stok makanan yang tak terbatas untuk gu keberuntungan kotoran anjingmu. Fang Yuan mengangguk. Kata-kata dari tetua tertinggi benar-benar mencerahkanku. Namun sayang sekali, aku saat ini benar-benar tidak bisa mengambil misi ini. Sungguh? Ayo coba pikirkan lagi. Jika kau mengambil misi ini, kau bisa memiliki semua material jarahan yang kau dapatkan. Selain itu aku juga akan memberimu 800 poin kontribusi. Kata Langya yang masih mencoba meyakinkan Fang Yuan. Mendengar itu Fang Yuan termenung sejenak dan kemudian menjawab. Sayangnya untuk kali ini, aku harus benar-benar menolak misi ini. Lagi pula kalau tetua tertinggi berpikir untuk masa depan sekte, maka kita seharusnya bisa menganggap anjing ini sebagai papan gerinda. Sehingga para tetua yang lain dapat berlatih dan menjadi jauh lebih kuat. Kurasa itu yang bisa kusarankan saat ini untuk sekte kita. Jadi kau sungguh-sungguh menolak? Kalau kau memang tidak mau menerima misi ini, maka sekarang kembalilah ke tempatmu. Kata Langya dengan ekspresi kesal. Fang Yuan sendiri tidak mengatakan apapun lagi, dan kemudian dia meninggalkan gedung awan pertama. Dalam perjalanan ekspresi Fang Yuan tampak pahit, dan dia pun tampak menghela nafas panjang. Bagaimanapun, saat terakhir kali dia pergi ke dataran Taikyu, dia telah memancing kehendak surga. Jadi, tentu saja tempat itu akan sangat berbahaya untuknya sekarang. Belum lagi, Fang Yuan masih harus menyelesaikan persiapan sebelum bencana duniawi keduanya akan datang. Karena semua alasan itu, pada akhirnya dia harus memilih untuk menyinggung Langya. Kalau tidak, maka semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Ya, Fang Yuan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Meskipun saat ini Langya tampak sangat marah. Di sisi Langya, saat ini dia sedang memikirkan banyak hal. Memikirkan tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Fang Yuan dan lain-lain. Termasuk salah satunya, memikirkan tentang saran yang sebelumnya diberikan oleh Fang Yuan bahwa mengalahkan anjing bintang jatuh ini sebagai latihan untuk para manusia berbulu. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Langya. Sementara itu sekarang Fang Yuan masih dalam perjalanan menuju ke gedung awan kedua. Dia sendiri tampak berpikir sepanjang jalan.
Rencanaku saat ini adalah menggunakan Sekte Langya untuk mengembangkan kultivasiku. Aku adalah pemain catur, dan Sekte Langya adalah bidakku. Maka aku tidak akan mengambil misi dan mempertaruhkan hidupku hanya untuk bidak yang sedang kugunakan. Fang Yuan tampak menyeringai. Lalu, setelah beberapa saat akhirnya dia tiba di gedung awan kedua. Saat dia masuk, dia melihat bahwa ada seorang manusia berbulu yang sedang menunggunya. Segera manusia berbulu itu memberinya salam. "Tuan, saya diperintahkan oleh tetua ke-12 untuk mengantarkan ini pada Anda," kata manusia berbulu itu sambil menyerahkan kotak. Dari auranya kita bisa tahu bahwa manusia berbulu ini adalah manusia berbulu peringkat 5 tahap puncak. Lalu Fang Yuan pun menerima kotak itu dan melihat bahwa di sana ada 2 buah gu. Gu yang pertama adalah gu informasi, dan sementara yang lainnya adalah gu immortal. Fang Yuan kemudian membaca gu informasi itu. Setelah memahami isinya, Fang Yuan berkata pada manusia berbulu yang ada di depannya, "Mulai hari ini dan seterusnya kau akan tinggal di sini, dan aku akan membimbingmu dan melatihmu dalam jalur perbudakan." "Sungguh, terima kasih Tuan. Mohon bimbingannya," kata manusia berbulu itu sambil berlutut dan memberi hormat dengan tubuh gemetar. Dia tampak sangat bahagia hari ini. Fang Yuan lalu berkata, "Baiklah, untuk sekarang kau bisa kembali terlebih dahulu. Aku sedang ada urusan," kata Fang Yuan yang kemudian kembali ke kamarnya. Setelah masuk kamar, Fang Yuan lalu memeriksa gu immortal yang ada di dalam kotak. Gu immortal itu adalah gu perbudakan. Gu ini dengan sengaja dikirimkan oleh rambut ke-12. Dan gu ini sebenarnya adalah gu yang diberikan oleh Langya pada rambut ke-12. Namun, Fang Yuan telah mengajukan peminjaman beberapa waktu yang lalu pada rambut ke-12. Dan tentunya, peminjaman ini tidaklah gratis. Dan sebagai bayarannya Fang Yuan harus melatih manusia berbulu yang tadi mengantarkan gu pada Fang Yuan. Sekilas tentang manusia berbulu yang tadi. Dia adalah seorang master gu peringkat 5 tahap puncak. Dia awalnya adalah penduduk dari benua rambut di bawah. Dia diadopsi oleh rambut ke-12 karena bakatnya yang luar biasa. Fang Yuan sendiri melihat bahwa semua ini tidak menjadi masalah dan dia tidak keberatan. Lagi pula, hal ini justru semakin mempermudah rencananya di masa depan. Lalu sekarang karena Fang Yuan telah memiliki gu perbudakan, dia ingin mencoba sesuatu. Fang Yuan kembali memasuki apertur miliknya, lalu menggunakan salah satu tubuh dari zombie jalur kekuatan. Fang Yuan kemudian pergi ke dataran utara mini. Di sana Fang Yuan menangkap salah satu monster salju peringkat 6 dan kemudian menggunakan gu perbudakan. Namun sayang sekali Fang Yuan gagal ketika itu. Fang Yuan segera mundur dan menjaga jarak. Apa yang terjadi sama seperti yang dikatakan oleh Sekte Bayangan, bahwa makhluk hidup yang dipenuhi dengan kehendak surga tidak dapat dikendalikan atau diperbudak, gumam Fang Yuan. Sebenarnya rambut ke-6 sudah memberitahu hal ini pada Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak akan percaya sebelum membuktikan dengan tangannya sendiri. Sebenarnya ini juga menjadi alasan kenapa Fang Yuan tidak segera memusnahkan para monster salju ini. Karena Fang Yuan ingin melakukan eksperimen pada mereka. Memikirkan semua ini, Fang Yuan menghela nafas panjang. Kalau memang aku tidak bisa memperbudak mereka yang memiliki kehendak surga, maka aku hanya harus menyingkirkan kehendak surga itu sendiri. Sekarang Fang Yuan memiliki gu kehendak diri, jadi dia bisa menyingkirkan kehendak surga yang ada pada monster salju itu. Jadi, Fang Yuan sekali lagi mencobanya. Fang Yuan berhasil melumpuhkan salah satu monster salju, dan dia kemudian menggunakan gu kehendak diri untuk menyingkirkan kehendak surga. Namun, saat kehendak surga itu benar-benar disingkirkan, monster salju itu meledak dengan sendirinya. Fang Yuan pun terkejut bahwa caranya ini rupanya tidak berhasil.
Setelah memikirkan semuanya, Fang Yuan mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang para monster salju ini tidak bisa dikendalikan karena mereka terbuat dari kehendak surga itu sendiri. Kemudian Fang Yuan mengambil keputusan bahwa dia harus menghancurkan seluruh monster salju ini. Jadi, mulai hari itu, pembersihan pun dimulai. Fang Yuan menggunakan segudang diri dan tangan raksasa untuk mulai membersihkan para monster salju. Namun tentunya ini bukan masalah yang mudah, karena setidaknya Fang Yuan memerlukan hingga 3 hari untuk menyingkirkan semua monster salju dan juga kehendak surga yang ada di sana. Sampai pada akhirnya, masalah kehendak surga yang ada pada monster salju telah dibereskan. Namun, saat ini masih ada Spring Autumn Cicanda yang mengandung kehendak surga. Karena itu, sekarang Fang Yuan mulai mempersiapkan sebuah formasi besar. Formasi ini dia dapatkan dari Sekte Bayangan, di mana formasi ini dapat digunakan untuk menyegel kehendak surga. Fang Yuan juga menempatkan tubuh zombie miliknya di dalam formasi itu. Lalu penyegelan pun dimulai. Untuk sekarang, Fang Yuan telah berhasil menyegel Spring Autumn Cicanda dan juga tubuh zombie miliknya. Fang Yuan menghela nafas panjang. Hari kedatangan dari bencana duniawi kedua sudah semakin dekat. Toko kuning, oh toko kuning, kapan kau akan buka lagi? Gumam Fang Yuan. Memang, di masa persiapan ini, Fang Yuan itu memerlukan banyak material. Tapi karena toko kuning tutup, dia pun mengalami banyak kesulitan. Sehingga pada akhirnya, dia harus menukar poin kontribusi dan mendapatkan barang di perbendaharaan Langya. Waktu sudah semakin dekat. Kini hanya tersisa 5 hari sebelum kedatangan bencana duniawi yang kedua. Fang Yuan memasuki fase final di dalam persiapannya. Langkah-langkah berikutnya yang Fang Yuan lakukan adalah menggunakan tangan raksasa dan Gu penarik gunung untuk memindahkan Gunung Danghun ke dalam aperturnya. Apa yang Fang Yuan lakukan ini jelas menimbulkan keributan besar, dan Langya pun segera muncul di sana. Fang Yuan, apa yang kau lakukan? Kata Langya. Tentu Langya khawatir kalau Fang Yuan akan membawa pergi Gunung Danghun. Bagaimanapun Gunung Danghun adalah milik Fang Yuan. Jadi, dia tidak bisa menghentikan Fang Yuan kalau sewaktu-waktu Fang Yuan ingin membawanya pergi. Fang Yuan sendiri saat ini masih menganggap Sekte Langya sebagai bidak yang berguna. Jadi Fang Yuan mengatakan beberapa hal yang menyenangkan untuk Langya. Fang Yuan mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan untuk beberapa waktu. Jadi dia membutuhkan Gunung Danghun untuk pergi bersamanya. Selain itu, dia juga menukarkan semua poin kontribusi yang ia miliki untuk mendapatkan material, esensi abadi, serta Gu yang ia butuhkan. Selain itu, Fang Yuan juga menjadikan Gu kebijaksanaan sebagai jaminan dan mengajukan peminjaman untuk beberapa gerakan pembunuh beserta Gu penyusunnya. Melihat semua itu, Langya menjadi lebih tenang. Selama Gu kebijaksanaan ada di tangannya, maka Fang Yuan tidak akan mungkin pergi begitu saja. Selain itu, Fang Yuan kemudian juga memindahkan sebagian sumber daya dari dalam aperturnya untuk diamankan di tanah Langya. Jujur saja melihat seluruh sumber daya yang ada di sana, Langya terpukau. Karena belum sampai 2 bulan, Fang Yuan sudah mampu mengembangkan semua sumber daya itu. Padahal ketika Langya memegang sumber daya itu, jumlahnya tidak sebanyak ini. Mendengar semua apa yang dikatakan oleh Langya, Fang Yuan hanya bisa tertawa dan menjawabnya dengan basa-basi. Ya, padahal Fang Yuan masih menyimpan banyak rahasia. Salah satunya, bahwa semua sumber daya yang ditempatkan di tanah Langya saat ini, itu tidak mencapai 30% dari total sumber daya yang Fang Yuan miliki. Tentu saja, Fang Yuan tidak akan memindahkan semuanya, karena kalau Fang Yuan melakukan itu, Langya pasti curiga.
Lagi pula memang Fang Yuan masih menyembunyikan kebenaran tentang apertur abadi yang ia miliki. Sebelumnya, Langya hanya tahu bahwa Fang Yuan telah berubah menjadi manusia. Dia tidak mengira kalau Fang Yuan akan memiliki tubuh baru yang luar biasa. Memang, Fang Yuan telah menceritakan banyak rahasia pada Langya, tetapi Fang Yuan melakukan semua itu hanya agar Langya percaya padanya. Dan tentunya Fang Yuan tidak bodoh sampai menceritakan semua rahasianya pada Langya. Fang Yuan tetap menyimpan beberapa rahasia penting demi keamanan dirinya sendiri. Karena itu pada akhirnya, Fang Yuan berhasil mendapatkan semua yang ia butuhkan, dan Langya pun percaya padanya. Akhirnya, sekarang persiapan untuk menghadapi bencana duniawi kedua telah selesai. Fang Yuan sekarang hanya harus pergi ke lokasi untuk menghadapi bencana duniawi keduanya. Dan karena itu, Fang Yuan akhirnya meninggalkan tanah Langya menggunakan formasi teleportasi. Dan Fang Yuan pergi ke salah satu wilayah di dataran utara. Di mana lokasinya? Lokasi itu tidaklah asing untuk kita, melainkan tempat yang ia gunakan itu adalah tempat yang bisa memberinya banyak keuntungan. Di mana itu? Tentu saja di dataran es bekas perang besar dari Yang Mulia Iblis Liar di masa lalu. Yap, ini tempat yang sama dengan tempat di mana Fang Yuan pertama kali menghadapi bencana duniawinya. Kenapa Fang Yuan masih memilih tempat ini? Padahal kehendak surga sebelumnya telah mengacaukan bencana duniawi pertamanya. Alasan Fang Yuan cukup sederhana, karena kali ini yang akan Fang Yuan hadapi adalah bencana duniawi. Jadi dimanapun dia memilih lokasinya, maka dia akan tetap menghadapi kehendak surga. Kalau memang pada akhirnya dia harus menghadapi kehendak surga, maka tentu Fang Yuan akan memilih tempat yang memberinya keuntungan lebih banyak. Karena itu Fang Yuan memilih lokasi ini, yang setidaknya akan memberi dia dua keuntungan besar. Pertama, karena tempat ini memiliki jumlah ki surga dan ki bumi yang terbatas, sehingga jumlah ki surga dan ki bumi yang bisa dikendalikan oleh kehendak surga juga akan lebih berkurang kalau dibandingkan dengan tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah fenomena infuse magna. Kali ini, Fang Yuan meminjam gerakan membunuh dari Langya untuk menarik fenomena infus magna sekali lagi. Jadi pada akhirnya, Fang Yuan kalau di tempat ini bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jalur transformasi dan juga jalur kekuatan. Karena itu, Fang Yuan segera menempatkan apertur abadinya di tempat ini. Setelah semua persiapan selesai, Fang Yuan membuka pintu tanah terberkatinya, sehingga membuat aliran waktu di dalam dan di luar berjalan seimbang. Fang Yuan kini bersiap menunggu bencana duniawi yang akan datang. Dari sini ceritanya sedikit aneh ringkas-ringkas supaya tidak bikin jenuh dan bosan. Tidak menunggu waktu lama, bencana duniawi pun tiba. Kali ini bukan monster salju yang keluar, namun angin berembus semakin kencang. Hal ini membuat Fang Yuan terkejut. Kemudian perlahan-lahan angin-angin itu berkumpul lalu membentuk bunga angin. Bunga angin dengan cepat bergerak menyerbu Fang Yuan yang saat ini berada di Gunung Danghun. Fang Yuan pun segera mengaktifkan pertahanan dari Gunung Danghun, sehingga bunga-bunga itu membentur dinding transparan yang ada di sana. Namun, bunga angin ini adalah bencana duniawi yang digerakkan oleh kehendak surga, jadi pasti tidak akan semudah itu untuk dikalahkan. Bunga angin yang sebelumnya hanya terlihat ada 4 biji, namun perlahan-lahan berlipat ganda menjadi 8, 16, 32 dan seterusnya dalam beberapa waktu. Setidaknya sekarang ada total 50 bunga angin yang terbentuk dan mulai menyerang Gunung Danghun.
Karena semua serangan ini, Gunung Danghun pun mengalami banyak kerugian. Namun, untungnya Fang Yuan masih memiliki pemandangan kembali seperti semula atau landscape kembali semula, di mana itu adalah salah satu gu milik Tai Payun Seng. Sehingga kerusakan Gunung Danghun pun dapat diminimalisir. Semuanya dapat kembali seperti semula meski Fang Yuan harus membayar harga yang mahal dengan mengeluarkan banyak esensi abadi. Fang Yuan menggertakkan gigi. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan adu ketahanan. Tapi tentu saja Fang Yuan tidak akan berdiam diri. Dia mulai menyerang. Namun, bahkan dengan jalur pedang miliknya, Fang Yuan tidak bisa menyerang bunga-bunga angin ini yang bergerak dengan sangat cepat. Fang Yuan geram. Kali ini musuh yang ia hadapi benar-benar merepotkan. Kalau di bencana duniawi pertama Fang Yuan, dia dapat terbang dan menghindari para manusia salju, namun kali ini dia tidak punya tempat untuk menghindar, karena lawannya ada dari jalur angin. Fang Yuan pun segera menggunakan gu segudang diri untuk mulai menyerang. Sementara dirinya kini berubah menjadi batu dan bersembunyi. Dia menggunakan gu perubahan bentuk, gu batas gelap, dan gu sikap untuk membentuk gerakan pembunuh wajah familiar. Tentu dengan ketiga gu ini, efek dari wajah familiar menjadi semakin bagus. Ya walaupun belum sampai titik sempurna. Dan saat ini, pertarungan antara bayangan Fang Yuan dan juga bunga angin terus berlangsung. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba bencana duniawi yang kedua muncul. Ini adalah bulan salju. Melihat keduanya bergabung, Fang Yuan tampak masam. Seolah-olah keduanya ini sudah seperti kesengsaraan surgawi. Walaupun tentu ini bukanlah kesengsaraan surgawi yang sesungguhnya, karena dia masih menghadapi bencana duniawi. Mau tidak mau, Fang Yuan kali ini harus bertahan sekuat mungkin, sambil terus mencari cara untuk membalas serangan. Tidak terasa, menit berganti menit dan waktu pun terus berputar. Setelah beberapa jam, Fang Yuan akhirnya menggunakan gu racun dan mencoba melakukan serangan balik. Rupanya, metode ini justru sangat cocok untuk melawan bunga angin. Sehingga setelah terkena racun, beberapa bunga angin mulai layu dan kemudian mati. Namun, tidak ada infus makna yang memasuki pikiran Fang Yuan. Dan itu artinya bunga angin ini terbentuk oleh karena kehendak surga, sama seperti manusia salju sebelumnya. Memikirkan ini, Fang Yuan punya dugaan bahwa bencana duniawinya yang sebenarnya adalah bulan salju. Fang Yuan kini tampak menyeringai. Dia kembali menggunakan gu segudang diri dan kemudian membentuk tangan raksasa. Fang Yuan mulai menyerang bulan salju. Namun dengan cepat bunga angin menghalanginya. Melihat ini, Fang Yuan semakin yakin atas dugaannya. Lalu tukar-menukar serangan pun terjadi. Sampai pada akhirnya Fang Yuan keluar dari persembunyiannya dan menggunakan pedang lolos untuk menyerang bulan salju. Benar saja bulan salju terbelah dan segera infus makna masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Fang Yuan seolah-olah merasakan pengalaman menjadi bulan dan melihat segalanya dari atas. Lalu, kemudian pencapaian transformasi dari Fang Yuan naik dengan sangat cepat. Pertarungan masih belum berakhir. Fang Yuan terus mendapatkan serangan dan kini dia mendapatkan banyak luka. Sementara Gunung Danghun pun terlihat rusak parah. Namun, lagi-lagi Fang Yuan memiliki dua buah gu milik Tai Payun Seng. Jadi dengan cepat, Fang Yuan bisa memulihkan dirinya dan juga Gunung Danghun. Ini adalah pertarungan yang intens. Namun Fang Yuan jauh lebih unggul karena persiapannya jauh lebih matang. Lalu Fang Yuan terus menghancurkan bulan salju. Sementara di saat yang sama bulan salju yang lain juga terus terbentuk.
Pertarungan ini memang seperti neraka. Namun Fang Yuan sudah tahu bahwa akan berakhir seperti ini, maka dia sudah siap. Sampai beberapa jam kemudian, Ki Surga dan Ki Bumi akhirnya habis. Artinya, kehendak surga kini tidak lagi bisa memanipulasi bencana duniawi. Fang Yuan pada akhirnya berhasil menyelesaikan semuanya. Dia mendapatkan berkah yang luar biasa meski harus berdarah-darah. Tapi, singkat ceritanya, Fang Yuan berhasil melewati bencana duniawi keduanya. Setelah menyelesaikan semuanya, Fang Yuan pun langsung terkapar dan tidak sadarkan diri. Nah, sekian dulu kisah Fang Yuan hari ini. Agak cepat ya ngebut beatnya dari awal. Tapi terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir. See you again di next video dan bye.